Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang akan coba mereview sebuah monitor ya, merek SPC ini yang tipe SM22. Ini sudah Full HD katanya ya, yang artinya berarti 1080 pixel gitu ya, atau 1920 kali 1080 pixelnya. Nah, nanti mungkin kita akan unboxing. Terus kita akan coba lihat ya, dinyalakan gitu, bagaimana tampilannya, apakah cukup bagus atau apa gitu ya, cukup menarik atau tidak. Dan untuk harga ya berkisar antara 1.100.000 ya sampai dengan 1.300.000 tergantung dari toko yang menjual ya. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu ya yang keterangan yang ada di boxnya. Yang pertama dia bilang sudah HD ya, harusnya Full HD. Kalau dibilang Full HD, Full HD. Tapi ini kalau yang di pinggir bilangnya Full HD ya. Terus layarnya ini udah bagus nih, udah IPS ya. IPS ini memang nanti Mang akan kasih tahu kalau kekurangan kelebihannya ya untuk IPS ini. Terus respon rate-nya atau respon time-nya itu 1 mili per second ya. Yang artinya perubahan warnanya itu 1 milisecond ya. Nah, misalkan dari merah ke hijau itu ke biru atau gimana gitu ya, 1 milisecond. Bisa juga ada mode energi savingnya. Terus refresh rate-nya 60 Hz. Ya lumayan lah kalau untuk keperluan sehari-hari lah, untuk ngetik dan lain-lain. Itu ya. Biasanya kalau orang-orang game memang senangnya di 144 Hz biasanya gitu ya refresh rate-nya. Oke, ini bagian depan ya. Kita lihat bagian pinggir. Ini ya. Kalau bagian pinggirnya ini LED layarnya, terus Mega DCR, Ultra Slim ini 7 cm ya kalau nggak salah. Ukurannya flicker free, wide angle, ini bisa sampai 178 derajat katanya ini kalau apa kita melihat dan tidak terjadi perubahan gambar gitu ya. Terus udah Full HD ini. Oke. Itu ya kalau yang dari boxnya. Kita coba, kita unboxing ya. Oke, ini dia ya. Yang kita dapat, ini dudukannya. Kalau bawahnya ini aluminium ya kayaknya, atau metal gitu ya. Ada karetnya, jadi nah ini agak harusnya sih apa namanya, ngegrip lah gitu. Dan ininya plastik ya, plastik gitu ya. Oke. Terus kita dapat juga ini ya, kabel-kabel. Ada HDMI. Nah, lumayan nih udah dapat HDMI, biasanya nggak dapat ya. Kalau yang SPC ini kita dapat. Terus kabel power. Dan ini dia adapternya. Rapi ya, cukup rapi pengemasannya. Udah pakai plastik gitu ya. Ini colokan seperti ini. Nah, ini adapternya ya. Inputnya bisa 100 sampai 240 volt, 1 ampere. Outputnya 12 ya, 12 volt DC ya, 3,5 ampere. Konsumsi powernya 22 watt, agak lumayan gede juga nih ya. Ini cuman ya ini barangnya ini agak ringan ya, bahannya nggak terlalu bagus nih bahan pembuatnya. Terus kita dapat juga ada baut ya untuk masang ini apa namanya, standnya, terus panduan penggunaan atau manual book, sama kartu garansi. Oke. Nah, yang terakhir ini dia ya. Yang terakhir ini unitnya SPC. Ini kebetulan Mang dapetnya yang hitam ya. Ada yang kalau lihat sih ada yang putih juga ya. Ini dia ya unitnya ya. Kita coba kretek ya. Ini sama ya, terbuat dari plastik juga. Nih informasi di bagian belakangnya. Nah, ini monitor 22 in ya, modelnya SM22. DC-nya 12 volt. Ini ada tombol auto, terus menu up, down, dan power ya. Jadi power ini yang paling ujung yang ini ya. Ini power ya. Terus untuk inputnya ada 2 ya. Yang pertama itu PGA atau
di sub. Terus yang kedua ini adalah HDMI ya. Ini untuk powernya yang DC ya. Itu ini kalau yang dudukan ininya, nah ini dudukan ininya sudah terpasang ya. Walaupun bisa dibuka nih. Oke, ini kalau beratnya sih katanya bisa mencapai 2,3 ya. 2,3 kilo. 2,3 kilo. Oke. Oke, sebelum dipasang ya sama Mang ini, kita bahas dulu spesifikasinya. Sebelum dipasang dan dinyalakan. Yang pertama untuk panelnya ini ya 21 in ya. Panelnya itu 21 in. Kita coba lihat ya. Nah, ini ya, 21,5 in ya, betul ya. Terus untuk tebalnya dia 7 cm katanya ya. Kita coba lihat. Ya, kurang lebih lah, tapi lebih tipis lah kayaknya ya. Terus bezelnya juga ini hanya sekitar ya 1 sentian ya, 2 cm lah. Kalau yang pinggir 1,5 cm. Nah, untuk selanjutnya ini terbuat dari IPS. Nah, IPS itu adalah untuk kelebihan dari IPS sendiri ini adalah yang pertama adalah angle dari atau sudut dari sudut pandangnya ini lebih luas ya, atau lebih baik. Jadi ketika ada gambar itu, kalau beberapa monitor yang dulu gitu ya, kalau kita bergeser ke sebelah sini gitu, kalau enggak ke sebelah kanan atau kiri, itu berubah warnanya. Kalau ini enggak, bahkan sampai dengan 178 derajat gitu ya. Warna lebih tajam, terus pilihan kontras juga lebih baik ya kalau untuk IPS ini dibanding TN atau dan lainnya gitu ya. Adapun minusnya ya waktu responnya tidak terlalu cepat dibanding TN katanya ya. Terus harga juga biasanya lebih mahal gitu ya dibanding yang TN. Tapi ini kalau SPC dengan harga 1 juta dapat 22 in sih hitungannya murah ya kalau menurut Mang ya. Nggak tahu nih mengenai durability-nya atau kekuatan monitornya ini, Mang juga belum pernah mencoba gitu ya. Terus konsumsi listrik juga agak tinggi, makanya tadi sampai 22 watt gitu ya. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari monitor IPS. Terus respon time-nya itu ya tadi ya 1 mili per second ya klaimnya itu. Terus refresh rate-nya itu 60 Hz ya. 60 Hz seperti yang Bang udah bilang tadi. Oke, itu ya spesifikasinya. Kita akan coba pasang ini ya. Ini bisa apa namanya? Ini ya cara pasangnya. Nanti baut ini kita pasang di sini ya. Nih ya. Oke, ini ya. Cuma kelemahannya kalau yang ini, yang dudukannya seperti ini, kita tidak bisa turun naik ya. Turun naik, meninggikan monitor atau merendahkan monitor. Cuma ini memang bisa tadi ya bergerak ini ya. Nah, ini agak mungkin sekitar 30 derajat lah gitu ya. Bisa bergerak, menunduk kalau enggak menengadah gitu ya. Oke, kita coba dilihat ya gambarnya seperti apa. Oke, ini ya. Cuman ya Mang sih nggak terlalu suka ini ya. Jenis tombolnya kalau yang pijit seperti ini, memang enaknya sih yang analog ya. Tapi memang untuk kalau yang analog tuh biasanya untuk monitor-monitor yang lumayan cukup mahal lah gitu ya. Untuk jenis yang tombol untuk on off ataupun untuk merubah menu ya. Oke, ini ya kita coba nyalakan. Nah, ini dia ya tampilannya. Nah, ini yang dimaksud dengan refresh rate ya. Ini kalau 36 ini seperti ini gitu ya. Jadi ketika pembentukan gambar tuh kalau FPS-nya kecil ini akan ngeblur ya, kayak ngeblur. Nah, kalau yang FPS-nya tinggi ini akan lebih smooth lah pergantian gambarnya. Itu maksudnya yang dimaksud dengan refresh rate. Oke, kita coba. Nah, ini ya kalau kita coba gambar penuh ya. Memang lebih jernih lah nampaknya ya kalau sudah full HD. Gambarnya bagus. Nah, itu ya kelihatan lumayan lah gitu ya. Dengan harga sejutaan gitu. Oke, jadi itu ya mungkin kesimpulannya. Kalau menurut Mang sih dengan harga 1 juta sampai 1.200.000 ya cukup recommended ya, walaupun ada beberapa kekurangan gitu ya. Yang pertama dudukannya tidak bisa turun naik gitu ya, hanya bisa menengadah dan menunduk.
Terus yang kedua, tombolnya itu tidak analog gitu ya. Kalau yang analog sih enak gitu ya, pindah-pindah menunya. Tapi kelebihannya ini sudah IPS, terus refresh rate-nya juga udah bagus gitu ya. Sudah tinggi sehingga dengan harga tinggal mungkin nanti apa namanya durability-nya atau lama umur dari SPC ini ya, monitor SPC ini gitu ya. Emang terus terang aja belum pernah mencoba apakah ini bertahan lama atau tidak gitu ya. Belum pernah mencoba. Jadi kesimpulan akhirnya dengan harga seperti itu sih kalau menurut Mang lumayan recommended lah gitu ya. Untuk dipakai terutama untuk kebutuhan ya di kantor lah. Di kantor untuk mengetik atau apa gitu. Ini cukup recommended gitu ya. Karena dengan harga yang 1 jutaan sudah lumayan, sudah dapat yang 22 in. Itu aja mungkin video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.